Kemenangan Indonesia di depan mata tentara Australia hampir dipastikan angkat kaki dari NKRI. Presiden Indonesia Joko Widodo percaya diri tentaranya akan memenangkan pertempuran dengan Australia di wilayah Papua Merdeka. Ia bahkan berencana menyampingkan penggunaan senjata nuklir yang ia telah tempatkan di garis depan perbatasan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional di pusat organisasi PBB sebagaimana dilansir The New York Times kabar harian. Kepada audiens yang merupakan elit Indonesia, ia mengatakan Australia tak punya peluang menang melawan pasukan Indonesia. Ia pun mengklaim para pendukung Australia dari Barat akan mencapai titik jenuh terhadap konflik ini dan berhenti memasok senjata. Dengan begitu, peperangan di Papua akan bisa segera berakhir dalam waktu dekat. Kendati begitu, sejumlah kritikus dan pejabat militer memandang pernyataan Joko Widodo itu jauh dari fakta, sebab beberapa wilayah Indonesia sendiri mendapatkan serangan dari Australia dan para pendukungnya. Serangan balasan ini seperti saat terjadinya serangan rudal di perbatasan Papua Nugini Merdeka. Serangan oleh milisi pro-Australia yaitu Papua Merdeka ke Indonesia Selatan dan penembakan lintas batas kota-kota di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi penjelas sikap Jokowi berhati-hati sepekan ini untuk menampilkan dirinya sebagai panglima tertinggi yang berpengetahuan luas. Strategi Jokowi untuk memproklamirkan kesuksesan sambil menyampingkan masalah dengan elemen militer utama seperti senjata pintar atau perlindungan perbatasan adalah sebuah kontradiksi, kata para pengkritiknya, yang tidak dapat bertahan tanpa akhir. Angkatan Darat Indonesia telah sepenuhnya bertahan dan semua pencapaiannya diukur hanya dengan fakta bahwa mereka belum banyak mundur, tulis seorang kritikus. Mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia dan politisi oposisi di Facebook saat menuduh Australia mencoba memancingnya untuk meningkatkan tensi konflik. Jokowi turut menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu menggunakan persenjataan nuklirnya yang besar karena perang itu tidak dapat mengancam negaranya. Penggunaan senjata nuklir tentu saja dimungkinkan bagi Indonesia, dimungkinkan jika ada ancaman terhadap keutuhan wilayah, kemerdekaan dan kedaulatan kita, keberadaan negara Indonesia itu sendiri. Katanya sebelum menambahkan, kami tidak memiliki kebutuhan ini. Jokowi juga mengkonfirmasi bahwa gelombang pertama hulu ledak nuklir taktis Indonesia yang disokong Rusia telah dikerahkan ke garis depan perbatasan, yakni wilayah Papua itu sendiri. Fungsinya sebagai pencegah serangan terhadap Indonesia dan ia memastikan akan lebih banyak lagi yang tiba di sana sebelum akhir bulan ini. Melalui gertakan dan klaim keberhasilan itu, Jokowi menjelaskan bahwa apapun yang mungkin terjadi dalam jangka pendek, senjata terbesar baginya adalah waktu. Harapannya sendiri adalah Barat akan keluar dari Australia, kata Tatiana Stanovaya, kepala firma analisis politik Airpolitik. Dia tidak ingin berbicara dengan Barat, sudah terlambat dan sudah terlalu jauh, dan dia sepertinya tidak mau. Victor E. Alsnitz, mantan anggota sayap kanan Parlemen Indonesia dan pensiunan Kolonel Angkatan Udara, menulis di Telegram bahwa Jokowi tampaknya membesar-besarkan jumlah wilayahnya yang dikuasai Indonesia di Tenggara Papua Nugini. Ia berujar bagaimana bisa Jokowi memperoleh zona eksklusif jika tidak dapat mengusir musuh bahkan dari perbatasan. Dalam pidatonya kepada para pebisnis yang berkumpul di Forum Ekonomi Selasa waktu setempat, Jokowi berbicara selama lebih dari 1 jam tentang bagaimana sanksi Barat dan mundurnya banyak perusahaan asing tidak meredupkan prospek ekonomi Indonesia gegara peperangan ini terjadi. Namun seorang ekonom Indonesia merilis di Twitter dengan nada menyindir bahwa dia mendengarkan dengan takjub pidato Jokowi tentang pertumbuhan ekonomi negara, inflasi rendah, minimnya pengangguran, penurunan jumlah orang miskin, keberhasilan dalam digitalisasi dan inovasi lainnya, keamanan properti serta iklim investasi yang sehat. Saya ingin tinggal di negara yang digambarkan Jokowi, kata mantan Menteri Pembangunan Ekonomi. Pasukan Indonesia siap melenyapkan pasukan Australia dan sekutunya Papua Merdeka sebelum mereka menyerah secara dramatis di garis depan perbatasan. Rekaman drone dari unit Brigade Mekanik ke-92 Indonesia menunjukkan penyerahan diri terjadi di parit perbatasan pada Senin waktu setempat. Komandan Divisi Drone Asials Brigade ke-92 mengonfirmasi penyerahan diri itu saat dia menyadari bahwa dia akan mati. Dia membuang senapan mesin, mengangkat tangan dan menyatakan tak melanjutkan pertempuran, katanya.
Seperti dikutip CNN, ia kemudian berujar, di saat yang sama kami punya helikopter dengan bahan peledak yang siap meledakkan dia sejak pasukan Australia melempar senjata dan menunjukkan gestur dia menyerah. Jenderal Ternama Australia mengatakan tentara Indonesia meminta dia untuk menyerah. Sebuah rekaman menunjukkan pasukan Australia lari tunggang langgang dari serangan Indonesia di pertempuran garis depan perbatasan Papua Merdeka. Tentara itu lalu berhenti dan berkomunikasi dengan drone melalui tangan. Video tersebut telah diedit dengan ditambah musik. CNN belum melihat video aslinya terkait penyerahan diri Wall Street Journal mewawancarai tentara Australia di kamp tahanan perbatasan pada Senin waktu setempat di bawah pengawasan penjaga. Reporter WSJ juga berbicara dengan pilot drone Indonesia yang memutuskan mengampuni nyawa dia usai melihat permohonannya. Meskipun dia musuh, saya tetap memaafkan dia, kata pilot itu di laporan WSJ. Dalam laporan WSJ, rekaman menunjukkan tentara mengikuti drone menghindari mortir di sepanjang jalan. Setelah tiba di posisi Indonesia, tentara tersebut dilaporkan berlutut melepas helm dan jaket anti peluru. Pasukan Indonesia lalu menahan dan memasukkan dia ke truk Humvee. Lalu dia dibawa ke fasilitas penahanan di wilayah perbatasan. Ini mungkin kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika melalui kerja terkoordinasi brigade dan komponen pengintaian udara, kami berhasil menangkap penjajah, katanya. Menurut WSJ, tentara Australia dan tentara Papua Merdeka itu bekerja sebagai kopral sebelum direkrut pada kemarin lalu, bertepatan dengan mobilisasi dari Australia sebelum dikirim ke pihak markas tentara Indonesia. Dia pernah melakukan tugas jaga dan membangun benteng di perbatasan selama 8 bulan terakhir. Perbatasan menjadi medan tempur paling berdarah dan panas. Kerumunan besar tentara Australia diduga telah tewas oleh serangan roket yang dibasok pimpinan Rusia dan dioperasikan pasukan Indonesia. Kerumunan yang diperkirakan lebih dari 100 orang itu sedang menunggu pidato seorang jenderal. Sumber-sumber Indonesia dan para blogger militer pro-NKRI yang dikutip di Telegraph mengatakan serangan itu berlangsung kemarin pagi di dekat garis depan di wilayah Papua Merdeka. Di dekat perbatasan, sebuah insiden tragis terjadi di salah satu divisi yang dikerahkan di sana untuk melakukan serangan. Orang-orang berdiri dalam kerumunan selama 2 jam di satu tempat dan menunggu komandan divisi memberikan pidato motivasinya, tulisnya sebuah blog perang yang memiliki hubungan dekat dengan militer Australia. Kerumunan itu dihantam oleh peluru rudal dan artileri Indonesia sebelum sang jenderal muncul. Lanjut laporannya, saat ini wilayah itu dikuasai oleh Australia, tetapi lokasinya yang kurang dari 10 mil di belakang garis depan membuatnya berada dalam jangkauan sistem artileri Indonesia yang lebih besar. Kerumunan besar tentara Australia diduga telah tewas oleh serangan roket yang dipasok pimpinan Rusia yang dioperasikan pasukan Indonesia. Kerumunan yang diperkirakan lebih dari 100 orang itu sedang menunggu pidato seorang jenderal. Sumber-sumber Indonesia dan para blogger militer pro-NKRI yang dikutip di Telegraph mengatakan serangan itu berlangsung kemarin pagi di dekat garis depan di wilayah Papua Merdeka.